Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa 11 Oktober 2022 bersama saya Romagus CSSR. Kita akan merenungkan hari ini saudari-saudara kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Zaman kita adalah zaman yang sungguh sangat maju dengan teknologi informasi, teknologi multimedia yang luar biasa. Dan pada zaman seperti ini, orang mengatakan betapa pentingnya sebuah kemasan. Banyak produk maupun tayangan ditampilkan dengan kemasan dan penyajian yang sangat menarik. Tapi isinya bagaimana? Saudari-saudara, seringkali tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. Demikian pula dengan penampilan manusia. Di zaman swafoto atau selfie kita bilang, banyak aplikasi untuk memanipulasi foto sehingga wajah terlihat lebih menarik yang sebetulnya wajahnya kasar biasa-biasa saja nampak glowing dan sebagainya. Sungguh saudari-saudara, dengan teknologi yang maju orang bisa menipu penampilannya, tentu saja maksud saya. Di sisi yang lain saudari-saudara, fashion dan make up menjadi tumpuan untuk membuat penampilan menjadi lebih menarik agar disukai oleh banyak orang. Bisnis perawatan laku di mana-mana. Repotnya saudara-saudari bahwa banyak orang cenderung lebih percaya kepada penampilan, kepada tampilan luar, agar bahwa orang yang berpenampilan baik dan menarik itu pasti adalah orang yang baik, orang hebat, orang yang tidak menarik itu tidak baik, atau kadang kurang mendapatkan penghargaan, kurang mendapatkan perhatian. Padahal saudara-saudari, ada orang yang berusaha mengelabui orang lain hanya dengan penampilannya. Memang zaman kita orang muda, katakanlah mengelabui orang lain dengan penampilan yang nampak ramah dan sopan, ternyata ada udang di balik batu. Yang nampak sangat lihai, cerdik, cerdas menjelaskan suatu produk, ternyata itu adalah penipuan. Macam-macam hal bisa terjadi dalam hidup ini, saudari-saudara. Kepalsuan dan penipuan penampilan itulah yang kemudian dikecam oleh Yesus hari ini. Dan itu sangat berkaitan erat dengan karakter orang-orang Farisi. Yesus menyoroti kemunafikan dalam menegakkan peraturan-peraturan yang sebetulnya itu cuma kemasan, bukan isinya.
Dan mereka menegakkan aturan hanya untuk menghakimi orang lain. Apa yang terjadi saudara-saudari ketika orang menghakimi orang lain? Baginya tanpa dia sadari dia adalah yang paling benar, paling baik, paling disiplin, paling beragama, paling religius, dan sebagainya. Seolah-olah ada dua kelompok. Kelompok benar, saya yang taat aturan, dan kelompok yang tidak benar, mereka yang tidak patuh kepada peraturan. Situasi yang sama ini saudara-saudari yang juga sebetulnya disoroti oleh Rasul Paulus. Dia mengingatkan bahwa ukuran utama adalah Allah, bukan hukum, bukan kelompok tertentu yang mengatasnamakan Allah. Tolok ukurnya jelas. Hukum Allah selalu tulus dan membebaskan. Tidak menipu, tidak memanipulasi, apalagi membelenggu dan menghakimi. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan Yesus mengajak kita hari ini untuk melihat dan mementingkan isi dalam, yaitu hati, daripada sekedar penampilan luar. Kebersihan fisik atau penampilan luar mungkin tidak mencerminkan kebersihan dalam hati. Akan tetapi, kebersihan dalam hati, kebersihan hati, itu akan terlihat walaupun secara fisik tidak bersih. Saudari-saudaraku, sekali lagi kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa tidak mudah menghakimi orang hanya berdasarkan penilaian luaran, penilaian fisik. Hendaknya kita senantiasa menghargai setiap orang. Kita berusaha menyelami isi hati mereka. Kita berusaha untuk tidak mudah menjadi hakim bagi siapa saja. Sebab sekali Anda menghakimi, Anda akan melihat orang lain sebagai orang yang tidak lebih benar, orang yang tidak lebih baik, orang yang tidak lebih pantas dihargai daripada Anda sendiri. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Moga-moga saudari-saudara kita senantiasa memperbaharui hati kita. Ketika hati dibarui, maka buah-buah dari hati akan menjadi sungguh layak dan pantas, indah di mata Tuhan. Setiap orang lalu menjadi saudara, bukan lagi sebagai saingan, bukan lagi sebagai orang yang tidak kita anggap atau tidak kita hargai atau kita rendahkan. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Berpikirlah positif kepada setiap orang, utamakan isi dalam, utamakan hati daripada penampilan luar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, murnikanlah hati kami selalu. Semoga kami mampu memberi dengan tulus tanpa cenderung untuk mengglorifikasi, memuji diri kami sendiri. Semoga kami menjadi orang-orang yang tidak menjadi orang-orang yang hanya mementingkan pencitraan, penampilan luar, tapi mampukan kami senantiasa tulus di dalam berelasi dengan sesama kami. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.